Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama saya Agus Riansa Ridwan berada di Sangkulirang ya. Tepatnya sekarang saya berada di Desa Benobaru ini ya. Di satu titik di jalur potongan PLN Ronggang. Di sini kita adakan kunjungan ya, melihat binaan kami kelompok tani hutan ya dalam peternakan keluluh ya, yang kali ini peternakan keluluh yang dibina dikelola oleh Adinda Abdul Hamid Esos ya. Alhamdulillah beliau ini kesungguhan betul-betul secara dedikasi yang tinggi ya menekuni bidang ini. Nah, mudah-mudahan ini juga nanti kita akan coba, selain dengan Dinas Kehutanan juga kita akan mengkomunikasikan dengan Pemda untuk bisa meninjau sekaligus ya bantuan pembinaan dan lain sebagainya ya kan. Di era seperti sekarang, generasi-generasi yang betul-betul mau bersungguh-sungguh ya dalam mengelola hal-hal kreativitas, inovasi seperti ini harus diberikan dukungan yang maksimal. Mudah-mudahan hasilnya terus berkembang dan mampu tentunya memberikan manfaat kesehatan ini kepada masyarakat, dan tentunya yang beternak bisa meningkatkan kesejahteraannya dan mengajak rekan-rekannya untuk ambil bagian untuk beternak kelulut ini. Alhamdulillah di sini terlihat sudah lumayan banyak ya koloni-koloni yang dipelihara, baik koloni yang dicari secara manual individual maupun koloni-koloni yang merupakan bantuan dari dinas terkait. Nah, ini kita bisa lihat ya, di sana ada Dinda Abdul Hamid. Mungkin Dinda Abdul Hamid bisa kita tanya-tanya sebentar di sini terkait peternakan kelulutnya Pak. Nah, kelihatannya sedang mau melakukan ini ya, melakukan penyedotannya. Mungkin kita di sana aja yang di tempat sudah terbuka ya Pak Hamid. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa disaksikan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Bapak Dinas terkait, dan tentunya Bapak Bupati dan tentunya Bapak Wakil Bupati bisa memberikan perhatian yang serius ya para petani-petani seperti ini. Ya, Bapak Abdul Hamid, ini koloni kita di sini Pak sekitar ada berapa? 25 koloni ya. Ya, dalam sebulan itu. Jadi ke dalam sebulannya sekitar kurang lebih 10 itu bisa menghasilkan berapa liter? 1 liter ya. Tapi kalau cuacanya tidak banyak hujan karena bunga-bunga bermekaran, ya, maka dia bisa sampai 2 liter. Itu sekarang untuk pemasaran di sini itu harga per liternya udah berapa? Nah, untuk di Sangkulirang ini kita untuk eceran itu harga per liternya itu 600.000. 600.000 ya. Kemasan kaca gitu. Kaca ya. Higienis pasti sudah terjamin ya. Dan ini Pak Agus perlu juga kami sampaikan bahwa untuk produksinya madu di sini kurang lebih kelompok ini ada sekitar 100 koloni.
itu masih kekurangan untuk pemasaran di lokal, Pak. Ya, ya, dia kira-kira memerlukan bantuan apa lagi kira-kira ini? Yang utama ini Pak Agus, yang perlu kami anukan adalah koloni juga. Di sisi lain memang tidak jangan kita berbangga hati punya koloni banyak, Ya, sementara vegetasi juga tidak mendukung. iya, iya, iya. Jadi pengalaman kita itu ada 6 koloni, 1 minggu Pak Agus. Ada 1 koloni itu menghasilkan madu 1 liter 1 liter ya? dengan 6 koloni. Artinya bukan berarti semakin banyak koloni akan semakin banyak produksi. Artinya Waktu sedikit vegetasinya kalau bagus walaupun Betul koloninya sekali. tidak banyak Betul. bisa menghasilkan banyak. Betul. Karena otomatis intensitas perawatannya juga Betul Pak Agus. perhatiannya ya. Nah ini jadi yang prioritas juga Pak Agus adalah vegetasi. Pengadaan bibit ini Pak. Oh iya, iya. Artinya kita kalau mengharapkan mengandalkan vegetasi alam, dia musiman Pak. Nah, sementara kita ini sebagai peternak harus memilih vegetasi yang tidak kenal musim. Oh iya, iya, iya. Nah, vegetasi untuk di sini misalnya kayak Santos Temon itu banyak menghasilkan nektar. Begitu juga air mata pengantin. Nah, ini yang Iya, Pak iya. menyelingin. Artinya kalau begini artinya pendidikan pelatihan buat petani-petani yang baru itu perlu terus ditingkatkan ya. Betul, alhamdulillah Termasuk kemarin. termasuk dengan koloninya juga terus harus ditambah ya. Betul Pak. Iya ya. Ini mungkin bisa dijelaskan ini yang ada di hadapan kita ini Pak Hamid. Ini kira-kira ini sudah diternak berapa bulan atau berapa tahun yang seperti ini dan apakah ini sudah kategori yang menghasilkan ini? Ya, baik Pak Agus, untuk ini hanya sampel saja Pak. Ini keadaan koloni kita jenis Trigona itama. Trigona itama. Itama. Iya. Untuk di wilayah kita ini Pak, untuk ternak itu lebih direkomendasikan jenis itama karena menghasilkan madu lebih banyak dan sebagainya. Walaupun di sisi lain juga ada yang ternak Lepisip, Torosika dan sebagainya. Iya. Tetapi untuk di wilayah kita ini karena kami ini awalnya mendapatkan ini lewat membolang, potensi di alam kita ini Nyari di hutan-hutan ya. ya masih banyak Pak yang masih kita dapatkan, dan ini habis kita panen sekitar 1 minggu lalu Pak. Nah ini baru isi Ini sudah berapa? Ini baru ini yang baru ini ya? ya, ini baru kita Sudah pernah disedot? sudah Pak. Ini Pak kita bikinkan Oh. data Pak di sini tanggal 13 Wah, bulan 4 ada data ya? 2022, Pak. Oh, ini datanya ya. Nah, tanggal 13 bulan 4 Ini awal sejak didapat Pak. sejak didapat ya. Kita ternak di lokasi. Berarti kurang lebih 8 bulan ya. Iya, 8 bulan. 8 bulan ini sudah kita panen kurang lebih 7 sampai 8 kali Pak dalam setiap bulannya juga. Oh, gitu ya. Karena habis kita ternak dapat dari membolang 1 bulan ke depan bisa kita dapat membolang bulan 4, bulan 5 ini sudah bisa kita panen Pak. Oh, gitu ya. Bulan Nah, 5. sekarang itu kan sudah punya botol kaca sendiri ya kan di dalam pemasarannya. Hamid. Itu apa sudah ada brandingnya ya? Apa misalnya kelulut Hamid namanya atau kelulut Husain atau apa mungkin namanya ini kelulut, minimal kan harus di branding tuh Pak Hamid supaya orang kalau kita lakukan marketing itu tinggal bilang kelulut Hamid Sangkulirang atau gimana. Itu belum ya? Kita sudah Pak dalam artian label ini lebih menyeluruh saja mengangkat nama Sangkulirang. Jadi di label itu madu kelulut Sangkulirang. Oh ya, mungkin kalau saya sarankan bagusnya bikin UKM saja yang nanti tidak hanya sekedar kelulut. Jadi semua produksi-produksi Pak Hamid bisa di branding dengan nama yang sudah ada. Bisa saja kan Dinda Hamid ini UKM-nya berkembang misalnya di bidang kerupuk, bisa saja berkembang di bidang lain. Nah ini kan bisa diurus di dinas terkait, misalnya di dinas perindustrian. Nanti Dinda Hamid kalau memang punya keinginan betul-betul menjadi pengusaha UMKM, nanti kita bisa fasilitasi, temani, diskusikan dengan dinas terkait, bikin mungkin semacam lembaga UMKM-nya sendiri, ada brandingnya. Nanti bisa dikerjasamakan dengan korporat-korporat yang memang peduli terhadap penggiat-penggiat UMKM yang ada di sekitar. Saya sih saranin ini dikelola secara profesional. Artinya apa?
Tidak hanya Kelulut ini satu bagian UMKM aja yang mungkin nanti di branding hasilnya. Bisa saja nanti berkembang branding UMKM, ikan kering, atau apa dan sebagainya. Nah, dengan nama UMKM sendiri yang Dinda Hamid miliki dengan teman-teman. Ya, mungkin itu saran saya ya. Ya, siap, Pak. Ya. Kemarin juga Pak, kita dapat informasi ada seorang dokter dari Unhas. Iya. Dia ingin meneliti madu dari 3 komponen, yaitu yang pertama menghasilkan ataupun komponen nektarnya karet, yang kedua multiflora, kemudian yang ketiga kelapa. Di lokasi saya ini Pak Agus, kita lihat untuk vegetasi masih banyak nektar kelapa. Kita lihat ini kelilingan kelapa. Namun beliau sebagai peneliti dosen dari Unhas kemarin ingin 3 kilo Pak untuk bahan penelitiannya. Oh ya. Tetapi kita pada saat berarti ini ya Pak Hamid, maaf saya potong. Berarti bagus juga artinya dengan kelompok tani hutan ini pengembangannya kan banyak itu, ternyata bukan hanya Kelulut. Nah, ini menurut saya ini juga perlu dikembangkan nanti. Kalau memang ada diskusi yang bisa dibangun, ide konsepnya ya didiskusikan saja lebih mendalam terhadap dinas terkait. Nah, yang paling utama itu memang branding. Kalau sudah ada branding, produksinya sudah bisa dihitung misalnya berapa per bulan. Nah, nanti kita sekali-sekali coba lakukan presentase ke kepala daerah atau ke dinas terkait. Siapa tahu mereka bisa membeli secara rutin atau membantu sisi marketingnya. Tadi ada berapa koloni Pak Hamid? ada 25 Pak. Ada 25 koloni dan kurang lebih 10 lebih yang sudah berproduksi seperti itu ya. Para pemirsa dimanapun berada, mungkin diantara mungkin pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang menyaksikan siaran saya hari ini, yang berkunjung langsung ke petani kita, Bapak Abdul Hamid yang mengelola koloni kurang lebih 25 koloni yang sudah menghasilkan hasil itu kurang lebih 10 lebih koloni. Ini sebagaimana yang kita sudah sampaikan, bahwa ini tentu masih banyak memerlukan bantuan dan nanti kami akan fasilitasi advokasi termasuk brandingnya agar supaya bisa menjadi pengusaha UMKM yang profesional selain mengelola dan menjadi petani hutan ya, hasil hutan nanti pengembangannya eksplorasinya seperti apa. Inilah saya yakin bahwa contoh ya generasi-generasi yang pantang menyerah dan meyakini bahwa di hamparan bumi Allah Subhanahu wa taala selalu ada hal-hal baik, rezeki-rezeki baik yang bisa didapatkan bagi orang yang berpikir dan bersungguh-sungguh. Doakan usaha beliau hari ini dan seterusnya bisa berkembang dengan baik. Terima kasih atas. Terima kasih Pak Agus. Alhamdulillah. Oh iya. Pak Agus, hari ini adalah kunjungan kedua kalinya di Iya. lokasi kami. Dulu masih berapa Kelulut saya datang di sini? Masih 6 Pak. Wah, masih 6, sekarang sudah 25 ya. Ya, sama Pak Ibu dulu. Artinya di wilayah kita ini sudah kurang lebih 100 ya koloni yang ada beredar dengan penanggung jawab koloni. Nah, ini itu tetap jalin koordinasinya dan kalau bisa satu branding aja supaya hasilnya banyak. Ya, Pak. Terima kasih. Pak, sarannya Pak. Oh, terima kasih. Pak. Oke, terima kasih dan kami akhiri dan akan bertemu di penggiat-penggiat lainnya dan aktivitas lainnya. Alhamdulillah perlu kami sampaikan bahwa di wilayah Sangsaka ini selain pembangunan infrastruktur ya, pembangunan advokasi masyarakat terhadap berbagai macam pelayanan publik, UMKM ya, bantuan-bantuan yang bersifat pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, kita terus lakukan maksimal dan koordinasi agar memberikan manfaat dan bukti bahwa kita menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Tentunya satu kalimat terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita manusia masih banyak yang butuh disempurnakan oleh manusia lainnya dengan cara bersyukur dan bersabar dan senantiasa berprasangka baik kepada Allah dan kepada sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.